sawit ini kan banyak aspek yang bisa diteliti gitu ya, dan masih banyak masalah yang belum dituntaskan gitu ya. Halo sahabat Maksi, di episode Jelajah Sawit kali ini aku sudah bersama dengan Mbak Anissa. Oke, Mbak Anissa, kalau boleh tahu nih, di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Unit Bogor ini Mbak bekerja sebagai apa? Saya peneliti, khususnya peneliti bidang biomolekuler. Oke, biomolekuler ya Mbak. Mbak, kalau boleh tahu Mbak sudah berapa lama sih Mbak bekerja di sini? Hampir setahun lebih. Hampir setahun lebih, sudah lumayan lama ya Mbak. Sudah. Ya. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, boleh nggak sih ceritain sedikit hal yang menarik nih selama Mbak bekerja di sini? Jadi saya awalnya fokus ke hewan. Nah, begitu pindah ke PPKS Bogor ini, saya pindah ke sawit. Bidang penelitiannya jadi ke sawit kan. Penelitian Iya, jadi itu masih sangat baru dan kebaruan itu sendiri itu menarik buat saya. Tapi hal-hal yang paling menarik yang saya dapatkan justru ketika saya langsung ke perkebunan sawit. Jadi di sana itu banyak sekali kayak inspirasi untuk topik-topik penelitian yang bisa kita eksplor. Sahabat Maksi nih, yang perlu sahabat Maksi ketahui kalau misalkan Mbak Anissa ini merupakan salah satu peneliti yang termuda ya Mbak di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Unit Bogor ini, betul ya Mbak? Iya, salah satu termuda. Salah satu yang termuda. Oke, Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih Mbak alasan yang mendorong Mbak akhirnya ingin menjadi seorang peneliti? Kalau untuk kenapa menjadi peneliti, itu memang dari awal saya kuliah itu lebih banyak ke riset science. Jadi untuk di Indonesia sendiri kan belum banyak dieksplor ya, terutama untuk tanaman. Nah, sawit sendiri itu sebenarnya salah satu anugerah terbesar untuk bangsa kita secara ekonomi. Jadi dan karena belum banyak yang mengeksplor, mengaplikasikan teknologi baru untuk pengembangan sawit kita, nah saya ingin ikut mencoba mengembangkan perkebunan sawit kita dengan menggunakan teknologi baru itu. Kalau boleh tahu Mbak, teknologi barunya seperti apa Mbak? Untuk sekarang saat ini kami fokus di penggunaan CRISPR-Cas9 untuk manipulasi genetik sawit. Kalau boleh tahu itu tujuan penelitiannya untuk apa sih Mbak? Fokus kami saat ini tuh kami mengeksplor gen-gen dari sawit yang berperan dalam adaptasi sawit untuk bertahan hidup terhadap kekeringan ketika ada kekeringan. Nah, nantinya gen-gen itu akan dimanipulasi dan hasilnya harapannya bisa menghasilkan bibit-bibit sawit yang tahan kekeringan untuk menghadapi iklim kita yang semakin ekstrem. Oke Mbak, kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih alasan yang membuat Mbak akhirnya tertarik untuk meneliti kelapa sawit? Ya tadi seperti yang saya bilang, sawit itu rezeki banget untuk kita orang Indonesia. Jadi karena dia sangat produktif dan hanya butuh sedikit lahan dibandingkan dengan sumber-sumber minyak lainnya, seperti misalnya bunga matahari atau kedelai. Nah, sawit itu butuh lahan yang jauh lebih sedikit tapi paling produktif. Jadi dari segi ekonomi itu sangat menjanjikan. Nah, sayangnya pengembangan sawit yang ada sekarang itu baru berfokus dengan menggunakan teknologi persilangan biasa konvensional yang membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai 20 tahun. Nah, dengan menggunakan teknologi seperti CRISPR itu kita bisa memperpendek proses itu jadi hanya sekitar 5-10 tahun. Nah, tapi tantangannya sekarang kita masih fokus di uji teknologi CRISPR itu sendiri di sawit karena memang belum banyak diterapkan di sawit. Kalau boleh tahu Mbak, boleh nggak ada jelasin sedikit tentang teknologi CRISPR tadi? Jadi CRISPR itu teknologi untuk mengedit atau menyunting genetik atau DNA dari suatu makhluk hidup. Jadi nanti dengan editing itu diharapkan bisa menghasilkan perbedaan sifat dari makhluk hidup itu misalnya. Jadi untuk sekarang saat ini yang paling maju itu adanya di manusia. Jadi itu CRISPR sudah digunakan di manusia untuk terapi penyakit genetik. Jadi nggak bisa disembuhin dengan operasi misalnya atau dengan terapi biasa. Jadi CRISPR sudah bisa digunakan untuk itu. Nah, saat ini kami berusaha mengaplikasikan teknologi itu di manusia, di sawit. Di sawit. Berarti memang kelapa sawit ini sebenarnya memiliki segudang manfaat untuk kesehatan manusia sebenarnya Mbak ya. Oke Mbak, tadi kan Mbak sempat bilang kalau Mbak ini pernah meneliti kelapa sawit ya, dan sedang meneliti kelapa sawit gitu. Kalau boleh tahu nih Mbak, ada nggak sih hal yang paling menarik selama Mbak meneliti kelapa sawit ini?
Ya, jadi saya kemarin diajak ke kebun sawit melihat sendiri dan itu pertama kali buat saya. Nah, jadi di sana ada banyak sekali jenis-jenis varietas sawit yang masih liar. Jadi dalam arti belum bisa kita komersialkan karena masih dalam tahap pengembangan dan masing-masing varietas itu punya keunggulan masing-masing. Nah, jadi tujuan riset kami sekarang itu dan yang menjadi poin paling menarik buat saya adalah tantangan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul tersebut menjadi varietas baru yang nantinya itu bisa nilai komersialnya itu jauh lebih tinggi daripada yang sudah ada sekarang. Oke, jadi tadi bisa menghasilkan varietas-varietas baru dari varietas yang sudah unggul di sebelum-sebelumnya ya Mbak. Dan varietas baru ini tuh dapat meningkatkan produktivitas kelapa sawit dan juga nilai ekonomisnya ya Mbak. Oke Mbak, selama Mbak melakukan penelitian tentang kelapa sawit ini, pernah nggak sih Mbak merasa kesulitan gitu? Kesulitan itu pasti ada ya, tapi saya sebutnya lebih ke tantangan. Jadi tantangan kita di sini itu adalah karena teknologi CRISPR itu masih baru untuk sawit, jadi masih banyak sekali yang harus kita set up dari awal, kita uji dari awal. Dan itu butuh waktu dan butuh SDM gitu ya. Jadi ya kesulitannya lebih secara teknis aja sih. Lebih secara teknis aja. Kalau untuk dari segi mental atau dari segi ada misalnya error-error seperti itu memang wajar dan bisa kita hadapi lah. Berarti kalau soal mental aman ya Mbak berarti ya? Sejauh ini aman. Sejauh ini aman. Oke sahabat Maksi di rumah, ada nggak nih yang mau jadi peneliti juga kayak Mbak Anissa? Nah Mbak Anissa boleh nggak kasih sedikit atau membagikan sedikit inspirasi kepada sahabat Maksi yang ingin menjadi peneliti juga? Wah, karena saya masih baru, jadi saya ambil dari perspektif saya aja. Jadi sawit itu sangat menjanjikan untuk masa depan kita secara ekonomi untuk bangsa Indonesia. Dan kita perlu banyak banget orang-orang baru, orang-orang muda dengan kemampuan yang berbeda-beda untuk bisa ikut memajukan sawit Indonesia. Dan itu salah satu tujuan atau PR besar kita sebagai bangsa, karena banyak sekali tantangan-tantangan di depan. Salah satunya ada ancaman dari iklim, ada ancaman untuk krisis pangan dan sebagainya. Jadi kita sangat memerlukan anak-anak muda untuk ikut join kita dalam upaya mengembangkan sawit Indonesia. Wah, lagi-lagi nih aku nemuin generasi muda yang mau berkecimpung dan berkontribusi untuk mendukung perindustrian kelapa sawit di Indonesia ya Mbak. Dan tentu saja untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Betul Mbak? Betul. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan aku dan sahabat Maksi di rumah. Dan sahabat Maksi, ditunggu Jelajah Sawit episode berikutnya. Sampai jumpa.